Pernahkah Anda menghitung berapa jam waktu yang dihabiskan anak-anak kita hanya untuk menggerakkan ibu jari di atas layar? Kita hidup di era digital yang luar biasa, di mana segala informasi ada di ujung jari. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar, tubuh yang semakin diam. Para ahli menyebutnya sedentary lifestyle atau gaya hidup kurang gerak. Di balik kemudahan teknologi, muncul ancaman nyata, obesitas usia dini, penurunan koordinasi motorik, hingga kecemasan mental yang meningkat. Disinilah tantangannya. Pendidikan bukan lagi soal mengisi kepala dengan data, tapi bagaimana mengembalikan kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan untuk bergerak. Mata pelajaran PJOK di sekolah hadir bukan sebagai selingan atau jam bebas. Di era digital ini, PJOK adalah benteng terakhir untuk menyelamatkan kesejahteraan atau well-being generasi masa depan. Mari kita bedah, mengapa mata pelajaran ini adalah investasi paling krusial bagi pendidikan kita saat ini. Mari kita luruskan satu hal. PJOK bukanlah sekedar mencetak atlet. Jika kita menganggap PJOK hanya soal main bola atau lari keliling lapangan, kita telah melewatkan esensinya. Berdasarkan panduan PJOK terbaru, rasional mata pelajaran ini adalah pembelajaran murid melalui gerak. Artinya, gerak fisik hanyalah alat atau media pendidikan. Tujuannya jauh lebih luas. PJOK adalah satu-satunya ruang di sekolah yang mampu menyatukan aspek holistik secara bersamaan. Saat seorang siswa belajar bermain voli, dia tidak hanya melatih otot lengannya. Dia belajar tentang regulasi emosi saat kalah, belajar komunikasi saat bekerja sama, dan belajar penalaran kritis saat menyusun strategi. Di era digital yang menuntut kolaborasi dan kesehatan mental, PJOK memberikan laboratorium nyata untuk melatih semua itu. Ini bukan hanya soal jasmani, tapi soal membangun manusia seutuhnya. Dalam kurikulum kita, PJOK ditopang oleh 4 elemen utama yang saling mengunci. Pertama, terampil bergerak. Murid belajar pola gerak dasar hingga kompleks. Di era di mana koordinasi fisik anak menurun, elemen ini menjadi fondasi agar mereka percaya diri saat bergerak. Kedua, belajar melalui gerak. Ini adalah tentang pengembangan karakter. Di lapangan, nilai sportivitas, disiplin dan tanggung jawab dipraktekkan secara langsung, bukan sekedar teori di papan tulis. Ketiga, bergaya hidup aktif. Kita ingin murid tidak hanya aktif saat jam sekolah, tapi memiliki kebiasaan fisik yang dibawa pulang ke rumah. Keempat, memilih hidup yang menyehatkan. Ini adalah literasi kesehatan. Murid belajar memahami risiko, kebersihan diri, hingga nutrisi. Di tengah banjir informasi kesehatan yang simpang siur di internet, PJOK memberikan panduan berbasis fakta bagi mereka. Struktur perjalanan belajar PJOK kita menggunakan model berlian. Mengapa berlian? Pada fase A sampai C, SD, kita fokus pada fondasi. Murid dikenalkan pada berbagai macam gerak dasar. Ini adalah dasar dari berlian kita. Memasuki fase D, SMP, berlian ini melebar. Di sini adalah masa eksplorasi. Murid diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencoba berbagai jenis olahraga dan aktivitas fisik, mulai dari permainan bola besar, atletik, hingga bela diri. Tujuannya agar mereka menemukan apa yang mereka sukai. Lalu pada fase E dan F, SMA atau SMK, murid kembali menyempit. Murid didorong untuk memilih 1 atau 2 aktivitas yang paling mereka minati untuk ditekuni secara mendalam. Mengapa? Agar saat mereka lulus, mereka memiliki 1 keahlian fisik yang akan mereka lakukan seumur hidup. Inilah rahasia mencetak masyarakat yang aktif sepanjang hayat. Bagaimana guru memastikan materi PJOK tidak lewat begitu saja? Kita menggunakan prinsip deep learning atau pembelajaran mendalam. Ada 3 pilar di sini. Berkesadaran. Murid harus tahu mengapa mereka melakukan suatu gerakan. Bukan sekedar ikut-ikutan instruksi guru, tapi paham fungsi gerakan tersebut bagi tubuhnya. Bermakna, pembelajaran harus terkoneksi dengan kehidupan nyata. Jika mereka belajar tentang daya tahan jantung di sekolah, mereka harus paham bagaimana itu membantu mereka tidak mudah lelah saat beraktivitas. Dan yang paling penting adalah menggembirakan. Di era digital yang penuh tekanan kompetisi, PJOK harus menjadi oase, suasana yang aman secara psikis, inklusif bagi semua tingkat kemampuan, dan penuh tawa akan membuat murid rindu untuk bergerak. Rasa senang inilah yang menjadi motor retensi belajar paling kuat. PJOK juga memikul tanggung jawab besar dalam membentuk profil lulusan. Ada 8 dimensi yang kita sasar, mulai dari integritas,
hingga penalaran kritis. Lapangan olahraga adalah tempat paling jujur untuk melihat karakter seseorang. Apakah dia akan jujur saat bola keluar garis? Apakah dia akan menyemangati teman yang melakukan kesalahan? Inilah pendidikan karakter yang sesungguhnya. Selain itu, literasi kesehatan menjadi krusial. Di era digital, tantangan kesehatan bukan hanya virus, tapi juga kesehatan mental. PJOK mengajarkan bagaimana aktivitas fisik bisa menjadi alat regulasi diri dan manajemen stres. Kita mengajarkan bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal penampilan, tapi merupakan wujud syukur dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah tubuh yang diberikan. Sebagai penutup, mari kita renungkan. Dunia digital akan terus berkembang, teknologi akan semakin canggih, dan tantangan hidup akan semakin berat. Kita tidak bisa menjauhkan anak-anak dari teknologi, tapi kita bisa memperkuat fondasi fisik dan mental mereka melalui PJOK. Tujuan akhir kita bukanlah medali emas di Olimpiade, melainkan mencetak pelajar sepanjang hayat. Manusia yang sadar bahwa kesehatan adalah aset, yang tahu cara mengelola tubuhnya, dan yang menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari identitas dirinya. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan bukan lagi mata pelajaran pilihan. Ini adalah kebutuhan dasar. Mari dukung transformasi PJOK di sekolah, karena masa depan bangsa yang hebat dimulai dari tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat. Sehat dimulai dari kita, dimulai dari sekolah, dan dimulai dari sekarang.